Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Apriansah, nomor mahasiswa H1A1170111. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi oleh Ananta Wikrama Tunggaatmaja, Universitas Pendidikan Ganesha. Baiklah, langsung saja. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian alternatif atau seringkali disebut metode penelitian non-mainstream. Dari penyebutan ini dapat dipahami bahwa metode kuantitatif berada pada posisi yang superior dan metode kualitatif berada pada posisi yang sebaliknya. Kondisi ini perlu diluruskan sehingga metode penelitian kualitatif juga memperoleh ruang yang layak dalam pembangunan ilmu akuntansi. Untuk mencapai tujuan ini, artikel ini berupaya memaparkan perdebatan epistemologi kedua metode ini, sekaligus karakteristik penelitian kualitatif beserta teori yang mendasarnya. Penelitian kualitatif memiliki berbagai sebutan, misalnya vertesen atau pemahaman, karena mempertanyakan makna suatu fenomena sosial yang secara mendalam dan tuntas. Penelitian disebut participant observation, karena peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Penelitian kualitatif disebut studi kasus karena objek yang diteliti bersifat unik, kasuistis, tidak ada duanya. Penelitian kualitatif disebut etnografi, etnometodologi, fenomenologi karena mengkaji perilaku manusia, kebudayaan, dan interaksi manusia. Di sini dijelaskan juga ciri-ciri penelitian kualitatif. Itu yang pertama, mengkonstruksi realitas. Maksudnya, penelitian kualitatif tidak bertujuan mengkonfirmasi realitas seperti dalam uji hipotesis, tetapi justru menampakkan atau membangun realitas yang sebelumnya tacit, implisit, tersembunyi menjadi nyata, eksplisit atau nampak. Yang kedua, meneliti interaksi peristiwa dan proses, yaitu penelitian kualitatif tertarik pada proses berpikir, bertindak, proses terjadinya peristiwa. Proses lebih diutamakan daripada hasil. Yang ketiga, melihat fenomena yang kompleks dan sulit diukur, yaitu penelitian kualitatif tidak sengaja membatasi fenomena atau jumlah variabel. Istilah ini tidak lazim dipakai dalam penelitian kualitatif yang diteliti. Karena itu, fenomena apapun yang muncul yang terkait secara konstekstual dengan masalah atau fenomena yang dikaji akan ditelusuri secara mendalam dan tuntas. Yang keempat, memiliki keterkaitan erat dengan konteks. Yang kelima, melibatkan penelitian secara penuh. Yang keenam, memiliki latar belakang alamiah. Yang ketujuh, menggunakan sampel purposif. Yang kedelapan, menerapkan analisis induktif. Yang sembilan, menggunakan makna di balik realitas. Yang 10, mengajukan pertanyaan mengapa, why, dan bagaimana, how, bukan apa, what. Baiklah, di sini ada sedikit asal-asal teori penelitian kualitatif. Yang pertama, teori fenomenologi, yaitu setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, subjektif atau semua. Peneliti yang berpegang pada teori fenomenologi menekankan pada aspek subjektif tindakan manusia. Yang kedua, teori etnografi. Etnografi adalah usaha yang untuk menjalankan suatu budaya atau suatu aspek dari budaya, sebagaimana tercermin pada tindakan sosial mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi simbolik. Dalam interaksi simbolik, manusia diasumsikan sebagai makhluk yang bertindak atas dasar bagaimana mereka mendefinisikan, menafsirkan, dan mengkonseptualisasikan sesuatu atas dasar pengalamannya. Yang keempat, etnometodologi adalah kajian terhadap proses yang dilakukan oleh individu-individu yang membangun dan memahami kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, konstruktivisme. Menurut konstruktivisme, pengetahuan harus dibangun atau dikemukakan dengan mengajukan pertanyaan pada informan. Peneliti konstruktivis mencoba menangkap apa yang terdapat dalam benak subjek.
dan mengkonstruksinya menjadi suatu konsep ilmu pengetahuan. Baiklah, itulah sedikit review saya tentang jurnal ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.